Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Shalawatullahil barrir rahim wal malaikatil mukarrabin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi thayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amali wan niyyah lillahi ta'ala. Pertama dan paling utama sekali, puji syukur tidak bosan-bosannya kita ucapkan dengan ucapan alhamdulillah. Kita sampai malam ini masih diberi taufik dan hidayah oleh Allah sehingga kita bisa kembali menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita istiqomah di dalam menghadiri majelis ilmu hendaknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat bering salam selalu kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurah kepada sahabat dan kepada keluarga beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkan banyak doa. Di antara termasuk doa yang dianjurkan oleh Rasul dibaca adalah Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah. Artinya adalah yang pertama, Allahumma aghnini bil ilmi. Ya Allah, jadikanlah aku kaya dengan ilmu. Jadi Nabi memohon kepada Allah supaya dikayakan dengan ilmu. Ketika diperintah oleh Allah Nabi Muhammad untuk minta tambah sesuatu, Nabi tidak pernah meminta tambah sesuatu kecuali minta tambah ilmu. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, selalu tambahkanlah ilmu kepadaku. Kenapa Nabi selalu meminta tambah ilmu? Supaya dikayakan dengan ilmu. Karena dengan ilmu seseorang akan mengetahui, dengan ilmu yang benar akan mengetahui akidah yang benar. Bisa membedakan mana akidah nan benar, akidah yang diajarkan oleh Nabi dan yang diajarkan oleh sahabat, begitu turun temurun sampai kepada kita. Dijawab bedan akidah nan benar dan tidak adalah dengan ilmu, dengan belajar kepada orang yang bisa juga dipegang ilmunya. Sehingga dengan ilmu tahu ma nan ahlus sunnah mana nindak. Jadi potokannya ahlus sunnah jendak ahli sunnah itu jo akidah. Tak bisa kadang jo amaliyah. Wajah bangga kurang dak kunut pun dak ahli sunnah jamu itu. Kadang mazhab Imam Abu Hanifah saya tak kunut sama mengaluan Imam Abu Hanifah awak dari ahli sunnah, padahal kebanyakan yang mensyarahkan dalam bidang tauhid banyak dari mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi tidak bisa kadang jual amaliyah, nampak ada orang tidak ada satu orang sama pun ahli sunnah. Nah itu patokannya akidah patokannya. Nah akidah patokannya. Jadi makanya tidak bisa menghukumi dengan amaliyah.
tapi menghukumi ahlus sunnah atau hendaknya adalah dengan akidah. Kemudian dengan ilmu seseorang akan bisa mengetahui ma solat yang sah, ma solat yang tidak sah. Sehingga dengan ilmunya yang pelajari dari ilmu fikih, tanya orang, wal sembahyang sah tadi, lah sah sembahyang. Yo kana sebentar, yo ingat rukun, yo ingat syarat, ndak doh mengerajun membatalkan, bisa yo jawab sah. Jadi dengan ilmu bisa membedakan ko solat dan sah ko tidak. Jadi dengan ilmunya bisa lo terjago, terhindar dari sembahyang tidak sah. Tapi kalau tidak ada ilmunya tidak bisa, tidak. Kemudian dengan ilmu seseorang akan bisa membedakan ma bacaan Al-Quran yang batu junan indah. Bisa dibedakan. Itu dengan belajar membaca Al-Quran. Kemudian dengan ilmu akan bisa dibedakan ma yang kufur, ma yang iman. Itu dengan belajar bisa membedakan. Aku ucapannya kufur, kau indah. Kau keyakinan kufur, kau indah. Kau perbuatan kufur, kau indah. Jawab beda itu dengan ilmu. Makanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam selalu memohon kepada Allah untuk ditambahkan ilmu dan supaya dikayukan dengan ilmu. Kemudian dengan ilmu awak akan terjago dari perkara yang akan menjerumuskan kita kepada kesengsaraan di akhirat. Contohnya kan dengan ilmu wak jago lisan dari perkataan yang akan merusak iman. Dengan ilmu itu akan bisa menjaga diri dari perkataan yang akan bisa merusak iman. Tapi kadang kan kalau tidak ada lah ilmunya sehingga mengecek dan kalamak rinyo kiranya ada nanya kecek tadi yang menanggalkan iman. Sebagaimana Nabi bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimati. Sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan satu kata, cie dan ucapkannya tidak banyak. La yaru biha ba'san, yang menyangku tidak ke masalah dengan mengucapkan cie kata tadi. Aku tidak bahar. Tapi ya dan dihasilkan yahwi biha, sehingga dia dilemparkan disebabkan perkataan yang cie tadi itu ila nar, ke dalam neraka yang jarak tempuhnya sab'ina kharifa, yang jarak tempuhnya 70 tahun. Dan kekala neraka bana itu tidak akan sampai kecuali orang nak beriman. Berarti menunjukkan dek kata naciak tadi tangga imannya. Tapi kalaulah belajar dengan baik sehingga nyo jago lisannya dari hal-hal yang akan merusak iman. Jadi kalau tidak ada ilmu tidak bisa menjaga. Itu makanya pentingnya ilmu, dan Rasul berdoa kepada Allah supaya ditambahkan ilmu. Tapi kalau baraja orang pindahlah kepada nambana baraja. Contohlah baraja akidah lain, baraja akidah yang kayak sebagian. Tapi kepada orang yang salah akidah sehingga berkeyakinan Allah itu di atas aras, bersemayam di aras, duduk di aras. Lain baraja, baraja akidah menurutnya pindah baraja kepada orang yang bana, sehingga dapat ilmu tak bana. Kan gini, lepas ada video kan ada seorang ustaz, seorang kiai dari Pekanbaru kan mengatakan Allah itu bersemayam di aras, sehingga beliau mengatakan Ustaz Somad itu sasek kalau Ustaz Somad tak berkeyakinan Allah di aras. Orang NU sasek, orang Tarbiyah sasek, orang Parti sasek, orang Wasliyah sasek, sampai memfatwakan seperti itu. Sebab itu belajar dengan tidak baik. Itu penyebab mengatakan Ustaz Somad sasek tadi. Kalau kecil kiai tadi kalau Ustaz Somad tak sama keyakinan jenyo. Kalau mau dibantah oleh Ustaz Somad, orang yang berkeyakinan Allah bersemayam di aras. Kalau orang sebenarnya sunnah dimanapun yang berada oleh sunnahnya pasti asamu akidahnya kalau sunnah jamaah sebenarnya. Semua berkeyakinan itu yang menafikan tampek daripada Tuhan, karena tampek itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala.
Itu makanya lain belajar tapi tidak kepada nambana. Itu makanya belajar itu kata Ibnu Sirin, inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ilmu agama bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khuzu dinakum, cari kepada usia kalian ambil ilmu. Tidak sembarang orang, yuk banyak orang majar, tapi tidak sembarang orang kata boleh cari. Kalau belajar dari orang tidak benar akidah, maka wak akan menerima akidah yang tidak benar. Belajar dari pemahaman yang tidak benar, akan awak dapat dengan pemahaman tidak benar. Jadi meminta tambahkan ilmu dan mohon pula kepada Allah supaya dapat orang membimbing nambana sehingga dapat ilmu nambana pula. Nah, itu potongan doa Nabi yang pertama. Kemudian yang kedua, wazayyinni bil hilmi. Kemudian hiasi aku ya Allah dengan sifat hilm. Sifat hilm itu kan panjang artinya, sebanyak artinya, bisa artinya sabar, bisa artinya sifat-sifat terpuji yang lainnya. Jadi kesimpulannya, mohon kepada Allah supaya waktu dihiasi dengan sifat-sifat terpuji, dengan akhlak mulia. Ini umpamanya bawa menghiasi diri awak dari sifat tawadu, umpamanya alawan tawadu itu sombong. Kalau kata Nabi, man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Ini barang siapa yang memiliki sifat tawadu karena mencari ridho Allah, rafa'ahu Allah. Allah yang akan mengangkat derajatnya. Tapi kalau orang silanya meninggikan derajatnya dari takaran yang memiliki, ini saya menggadang-gadang seorang, kata Imam Syafi'i, man sama nafsahu fawqa qadrihi raddahu Allahu ila qadrihi. Jadi barang siapa yang meninggi-ninggikan derajatnya, yang masih rendah, pinjau meninggi-ninggi seorang, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia kepada derajat yang dia miliki itu. Malah kadang dihinakan lebih daripada yang itu. Nah, itu umpamanya memohon kepada Allah supaya dihiasi dengan sifat yang baik. Di antaranya adalah sifat tawadu. Mudah-mudahan dengan awak pelajari sifat tawadu Allah, mudah-mudahan Allah bagi awak kekuatan sehingga bisa awak mengamalkan itu. Kemudian memohon kepada Allah supaya diisi hati awak dengan sifat berbaik sangka kepada orang lain. Lawannya adalah sifat suuzon bi ibadillah, selalu buruk sangka kepada orang lain, kepada hamba Allah. Baru sekali itu sobo orang orang komuniko. Langsung disimpulkan dengan kesimpulan yang buruk, menilai orang tadi dengan rendah. Itu kan buruk sangka, lima ada sifat itu di hati. Jadi makanya memohon kepada Allah supaya diisi hati waku adalah dengan sifat yang mulia, yaitunya adalah dengan berbaik sangka kepada hamba-hamba Allah. Kemudian hiasi hati dengan sifat, yaitunya adalah dengan sifat ikhlas. Lawannya adalah riya. Jadi kalau awak dalam beribadah selalu memohon kepada Allah supaya sebelum awak melakukan ibadah itu minta keikhlasan niat. Makanya dicari jawab para ulama ketika mengarang kitab, banyak di antara mereka yang memulai awal kitabnya dengan menyebutkan hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu dari amal ibadah itu butuh kepada niat yang ikhlas, niat yang benar. Supaya disampaikan di situ pertama, supaya ingat ketika menulis karangan tu, menulis kitab tu, supaya ikhlas niatnya, sehingga dengan itu bermanfaat bagi dirinya, bermanfaat bagi orang lain. Ada satu kisah masalah kitab Muwatta Imam Malik. Dulu banyak pada semasa Imam Malik itu ulama-ulama lain juga mengarang kitab hadis dengan Imam Malik yang semasa dengan beliau, tapi yang terkenal sampai sekarang adalah kitab Muwatta Imam Malik. Itu kadang sebagian ulama mengatakan mungkin itu menunjukkan tingginya keikhlasan Imam Malik dalam menulis kitab beliau sehingga bermanfaat sampai kini. Mulai itu loh kan masalah alfiyah, kalau dalam nahu alfiyah Ibnu Malik banyaklah dulu kitab alfiyah, tapi yang terkenal sampai kini adalah kitab alfiyah Ibnu Malik karena menunjukkan begitu tingginya keikhlasan beliau dalam menulis karangan beliau. Jadi
memohon kepada Allah supaya dia awak itunya sifat ikhlas, supaya dihiasi dengan sifat ikhlas, dan mudah-mudahan terhindar kita dari sifat riya. Kemudian lanjutan hadisnya atau doa Nabi tadi, wa akrimni bittaqwa, ya Allah jadikanlah aku orang yang mulia dengan ketakwaan. Orang semakin tinggi ketakwaannya, semakin mulia menurut Allah. Siapa orang yang paling tinggi ketakwaannya? Rasulullah. Makanya Nabi lah orang yang paling mulia menurut Allah. Karena Allah menilai bukan mencari pangkat seseorang, tinggi pangkatnya, bukan mencari banyak harta seseorang, tapi Allah menilai adalah tergantung kepada ketakwaan seseorang. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia menurut Allah adalah orang yang paling tinggi takwanya. Bukan mencari pandang sukunya, pandang kampungnya, tapi adalah melihat kepada ketakwaannya. Jadi dengan takwa itu seseorang akan tinggi derajat. Tapi untuk sampai kepada ketakwaan itu tentu butuh pula kita belajar, sehingga awak pelajari apa saja yang akan mengantarkan seseorang itu kepada ketakwaan. Pertama, jalan sehingga sampai seseorang kepada ketakwaan, batu akidahnya dulu. Tapi kalau seseorang tak bana akidahnya, meskipun banyaklah ilmunya peroleh, tak kesampainya menjadi orang bertakwa. Karena takwa itu pasti dulu iman nambana, kemudian diiringi dengan amal soleh. Maka dalam ayat itu kan dikatakan innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya kebanyakan manusia itu dalam kerugian. Siapa dah rugi? Orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi seorang mukmin itu baru sempurna ketika pandang imannya diiringi dengan amal soleh, baru dikatakan mukmin yang sempurna. Tapi kalau lain beriman batu akidahnya, yang tidak ada melaksanakan ibadah, maka dikatakan mukmin yang fasik. Tidak ada yang sembahyang akidah batu, tapi yang tidak ada sembahyang. Dari orang beriman, tapi orang yang fasik. Itu makanya supaya sempurna, benarkan benar akidah, kemudian benar juga dalam melaksanakan ibadah. Kemudian di akhirnya wajamilni bil afiyah. Jadi wajamil itu kan dari jamala yujamilu, tajmilan, jamil, indahkan aku, bil afiyah. Afiyah itu bisa artinya adalah kesehatan yang baik. Karena awak kan ketika beribadah, ketika waktu sehat, tujuh waktu sakit, mana lebih efektif gitu. Jadi kau sehat. Nah, ini makanya memohon kepada Allah disehatkan, diguna untuk taat. Tapi kadang-kadang orang ni tanggung saya, kue nak tanggung lah. Ibadah hendak, berarti hendaknya gunakan nikmat sehatnya untuk taat. Makanya wasihat bukan qabla maradi, gunalah waktu sehat tu sebelum datang waktu sakit. Jadi pergunakan waktu sehat itu untuk mentaati Allah. Makanya memohon kepada Allah diindahkan awak dengan kesehatan. Mudah-mudahan dengan kesehatan itu semakin taat kepada Allah. Bisa loh artinya sebagai mengatakan afiyah adalah sehat akidahnya, bana akidahnya. Jadi diindahkan seseorang dengan akidah yang bana. Orang kalau bana akidahnya, bana tauhidnya, maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya indah. Tapi kalau orang tak beriman atau lainnya, maka aku beriman, kawan aku beriman, tapi akidahnya salah, kesemua indah. Karena orang tak beriman itu lebih mulia kumbang nak memakan kotoran binatang. Kan nampak kumbang hitam lewat, ada ciri jauh ciri, nyo palung-palung ciri jauh. Kumbang orang itu tu lebih mulia daripada orang nak beriman. Karena kata Nabi, al-ju'alu afdalu min musyrik. Jadi kumbang nak memakan kotoran binatang tadi itu lebih mulia daripada orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah, atau orang yang jatuh kepada kekufuran yang lain. Orang kalau lah salah imannya, berkeyakinan Allah duduk di arsy. Nanti kalau salah, dengan itu itulah tangga iman. Berarti ialah jatuh kepada dosa yang paling gadang, yaitu kufur. Dengan itu menjadi hina. Jadi makanya termasuk sebagai mengatakan indahkan aku dengan akidah yang bana itu. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengayokan, menjadikan awak kayu dengan ilmu,
Mudah-mudahan Allah menghiasi kita dengan sifat-sifat yang mulia. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita mulia dengan ketakwaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengindahkan kita dengan akidah yang benar hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.